kepada umat Kristiani di seluruh penjuru tanah air. Izinkan saya mengucapkan selamat Natal Tahun Baru 2024 dan semoga damai, sukacita, dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Bapak Menteri Agama, yaitu Hasanuddin Umar. Di mana teman-teman sekalian, akhir-akhir ini dia menjadi bahan pembicaraan dari kalangan Islam yang anti pengucapan Selamat Natal, anti masjid digunakan dengan acara Kristen, ya, seperti tahun lalu itu kita melihat Paus, ya, Fransiskus itu justru berpidato, bahkan di sana juga ada pembacaan Injil, ya, di dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Lalu teman-teman sekalian, ini menuai sekali banyak komentar dari kaum muslimah dan muslimin yang tentu saja tidak suka, ya, anti dengan kekristenan, yang suka mengkafir-kafirkan. Dan salah satu teman-teman sekalian, ya, seperti di thumbnail ini, ya, ini adalah channel muslim yang provokator, yang memberikan informasi-informasi yang menurut saya mengandung hoax, ya, karena di sini dikatakan bahwa sudah murtad lah, sudah begini, sudah begitu Menteri Agama, bahkan teman-teman sekalian dikatakan dicopot, dipecat dan segala macam, ya, begitu, ya. Nah teman-teman sekalian, tentu saja mereka menyerang Bapak Menteri Agama karena salah satunya adalah dia mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Teman-teman sekalian, adalah haram bagi sebagian umat Islam yang tentu saja, ya, konyol-konyolan sih menurut saya, ya. Karena apa? Karena memang apa salahnya untuk mengucapkan Selamat Natal? Apakah kemudian langsung orang menjadi Kristen? Kan tidak. Tetapi kan oke lah, misalnya Ustaz Abdul Somad telah memberikan uraian, ya. Kalau mengakui Selamat Natal itu, maka Anda setuju 3 hal. Yang pertama, Anda percaya bahwa Isa adalah anak Allah, lalu Isa mati disalib, lalu yang ketiga adalah Isa itu sebagai Tuhan, begitu, ya. Nah ini yang kemudian melanggar akidah mereka sebenarnya. Nah tapi sebenarnya untuk pengucapan selamat saja kan tanpa beriman dalam hal itu, nah, no problem. Inilah yang dijelaskan oleh ulama-ulama lainnya. Nah teman-teman sekalian, ini tentu saja sangat kontroversi di antara umat Islam sendiri. Dan kali ini kita dengarkan dulu tentang bagaimana kemudian pidato Bapak Menteri Agama, yaitu Hasanuddin Umar, yang ada disampaikan di Natal Nasional 2024. Berikut videonya. Saya yang baik, tentu kita bisa melihat dan merasakan bahwa setiap agama di negeri ini sungguh-sungguh telah sanggup membangun kehidupan bersama yang rukun dan damai. Kita juga meyakini setiap umat beragama, apapun agamanya, telah pernah dan hingga kini telah sanggup menjaga sikap-sikap yang tepat seliro dan di berbagai daerah di negeri ini. Telah pula memperlihatkan kehidupan yang rukun damai. Kunci kehidupan rukun damai dan tenggang rasa di negeri ini ialah moderasi beragama, suatu sikap kedewasaan cara beragama. Hadirin yang berbahagia, pemerintah melalui visi Asta Cita Presiden terus berkomitmen untuk memperkuat harmoni sosial dan keadilan melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani bersama oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta menjadi landasan penting bagi penguatan dialog antar umat beragama. Nilai-nilai ini menegaskan pentingnya kerjasama antara negara dan umat beragama dalam menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Ensiklik Laudato Si yang disampaikan oleh Paus Fransiskus juga sejalan dengan visi kita di dalam menjaga lingkungan sebagai rumah bersama. Kita diajak untuk bertanggung jawab atas kelestarian alam demi generasi mendatang
yang menjadi bagian daripada misi keadilan sosial. Hadirin yang berbahagia, perayaan Natal ini adalah momentum untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai individu maupun sebagai bangsa. Mari kita jadikan kelahiran Sang Juru Selamat sebagai inspirasi untuk terus memperkuat iman, melayani sesama, dan mewujudkan perdamaian di tengah masyarakat. Saya mengajak kita semuanya tentunya untuk melanjutkan semangat Natal ini di dalam tindakan nyata. Bekerja sama lintas sektor dan lintas agama, kita dapat menciptakan Indonesia yang damai, makmur, dan berkeadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Marilah kita jadikan perayaan Natal 2024 ini sebagai momentum untuk membumikan ajaran agama dalam semangat cinta kasih kemanusiaan. Cinta kasih akan membawa kedamaian dan kerukunan yang menjadi prasyarat pembangunan. Ini adalah kontribusi besar umat beragama bagi kemajuan Indonesia. Akhirnya, kepada umat Kristiani di seluruh penjuru tanah air, izinkan saya mengucapkan selamat Natal Tahun Baru 2024 dan semoga damai, sukacita, dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya. Dan tentu saja sebagai orang Kristen, kita tidak keberatan juga ketika ada orang-orang Islam yang kemudian mengucapkan selamat Natal kepada kita. Dan juga tidak pula kita keberatan jika mereka tidak mengucapkan selamat Natal. Karena saya pikir itu adalah sebuah hak ya daripada mereka. Karena ya yang lemah imannya ya silakan dengan prinsip seperti itu. Artinya ketika dia mengucapkan selamat Natal, ya sama saja dia sudah murtad dan masuk ke agama Kristen. Tetapi bagi mereka yang mengucapkan, yang saya rasa itu mereka adalah iman yang kuat gitu ya. Ya sekalipun ikut perayaan, ikut ucapan selamat ini, selamat itu dan segala macam, selagi akidahnya sudah mantap di dalam agamanya, tentu saja orang itu tidak murtad begitu ya, meninggalkan agamanya. Nah, salah satu contoh teman sekalian, kemarin saya sempat bahas tentang Pak Bandi ya. Di mana Pak Bandi ini adalah seorang muslim, tetapi dia sudah melayani di gereja GPIB kalau nggak salah, itu selama 30 tahun menjadi koster. Ya, koster itu apa? Yaitu ya, seorang yang dipercayakan untuk membersihkan gereja, merapikan kursi, membersihkan kamar mandi, membersihkan itu alat-alat liturgi, alat musik. Semua perkakas-perkakas yang ada di dalam rumah Tuhan itu harus diservis, harus dibersihkan oleh seorang koster. Dan dia melayani di gereja itu teman-teman sekalian 30 tahun. Ini bukan waktu yang singkat. Dan kita melihat ya bahwa dia tetap menjadi seorang muslim. Ya, di jam sholatnya dia sholat, di jam jumatannya dia pergi jumatan. Ya, jadi dia tidak terpengaruh terhadap apapun teman-teman. Nah makanya saya katakan bahwa ini adalah orang-orang yang justru lemah imannya, tipis imannya, ya, yang takut mengucapkan selamat Natal dan mengharam-haramkannya. Ya, karena apa? Karena kalau kuat imannya kan nggak perlu takut gitu. Ya. Nah jadi teman-teman tentu saja hal ini kita memang sebagai Kristen harus memang meluruskan apa yang mereka sampaikan, seperti yang saya katakan di awal tadi, pernyataan Ustaz Abdul Somad. Yang pertama, mengaku Yesus Kristus sebagai anak Allah. Nah teman-teman sekalian, karena dalam pemikiran mereka tidak mungkin ya, lam yalid wa lam yulad ya, kalau nggak salah ya. Mereka tidak mungkin ya, tidak beranak dan tidak diperanakan kan gitu. Itulah mustahil bagi Allah ya, itu punya anak katanya. Ya langit bisa terbelah, gunung bisa runtuh gitu ya. Kalau mengatakan bahwa Allah punya anak. Betul. Nah, orang Kristen tidak juga menganggap bahwa Allah itu punya anak secara biologis gitu ya. Karena Allah itu ya kalau seandainya sama ya dengan Tuhan yang Kristen yaitu Yahweh begitu ya. Sama dengan Bapa Yahweh, ya tentu saja tidak mungkin, ya kan? Dia adalah roh gitu. Allah itu roh gitu ya. Dan barang siapa yang menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dari kebenaran ya. Nah, teman-teman, kalau dikatakan demikian tidak berarti bahwa
Tuhan Kristen itu punya anak secara biologis. Kita katakan Yesus Kristus sebagai anak Allah, putra Allah. Itu bukan berarti Allah punya anak dan diperanakan. Sama halnya ketika kita katakan anak tangga, itu tidak mungkin kemudian tangga punya anak. Anak Medan. Tidak mungkin Medan ya diperanakan dan beranak kan gitu. Ya jadi selogis itu dan juga sesederhana itu teman-teman sekalian. Ya. Jadi apa sih yang perlu dipersulit? Justru dengan ceramah-ceramah yang tentu saja mengharamkan ini, mengharamkan itu, yang pada akhirnya membuat kita tercerai-berai di tanah air ini. Padahal pidato daripada Menteri Agama tadi jelas poinnya, bahwa untuk mempersatukan kita, ya, biarlah agama itu berjalan masing-masing sesuai dengan privasi gitu loh. Ya. Karena itu privasi kita teman-teman sekalian. Agama itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jalani agamamu, saya jalani agama saya. Tetapi nilai-nilai kebangsaan, kebersamaan di Republik Indonesia itu harus tetap kita jaga. Gitu. Jangan kita dicerai-beraikan oleh keyakinan, oleh agama. Karena Indonesia dibangun berdasarkan ideologinya yaitu Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus memang berpegang di situ, teman-teman. Indonesia ya mengakui berbagai agama, 5 agama. Yang tentu saja kita harus hormati. Itu sebabnya ada undang-undang penistaan agama. Tapi kan kalau kita lihat selama ini ya seakan-akan undang-undang itu juga ya itu hanya menguntungkan satu agama tertentu saja. Gitu ya. Sementara agama tertentu suka menghina agama Kristen, tapi kan prosesnya ya tentu saja jauh berbeda jika dibandingkan dengan pemrosesan orang Kristen yang menista agama tertentu. Nah ini saja teman-teman sekalian. Jadi kita memang harus berdoa memang keadilan sosial juga bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai sila kelima itu harus diterapkan sebaik-baiknya di negara Republik Indonesia ini. Nah teman-teman sekalian, sebagai penutup saya berterima kasih ya kepada Bapak Menteri Agama. Saya sebagai tokoh agama yang mungkin berada di pelosok negeri ini, tapi saya bangga memiliki Bapak Menteri Agama karena memang tentu saja itu tugas Menteri Agama, karena Anda juga pun ya tidak ditabiskan atau dilantik begitu ya sebagai Menteri Agama untuk satu agama. Jadi di video thumbnail yang saya bahas tadi teman-teman sekalian, ya saya mau katakan bahwasanya itu adalah orang yang memang sangat-sangat belum paham ya tentang jabatan yang dimiliki oleh Profesor Dr. Hasanuddin Umar ini sebagai Menteri Agama Republik Indonesia ya. Karena dia bukan hanya Menteri Agama untuk agama Islam, tapi untuk semua agama yang ada di Indonesia. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.